Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembela negara. Artinya, sebagai warga negara yang baik, kita harus ikut serta dalam pembela negara. Setidaknya itu kita mengikuti dan mematuhi kebijakan pemerintah. Nah, upaya bela negara ini adalah tindakan, sikap yang dilandasi atas cinta tanah air. Upaya bela negara itu dibagi jadi dua. Yang pertama fisik, yang kedua non-fisik. Seperti dilihat pada gambar, upaya secara fisik yaitu ikut dalam bidang kemiliteran atau ikut mengangkat senjata apabila ada pihak asing yang mengancam agresi terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk contoh yang non-fisiknya itu melalui dengan peningkatan nasionalisme. Contohnya di bidang pendidikan, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, atau juga bisa dengan pengabdian sesuai profesinya masing-masing. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Berdasarkan pasal 29 ayat 2 yang sudah saya sebutkan tadi, Indonesia menerapkan kebebasan beragama, di mana kebebasan beragama adalah prinsip yang mendukung kebebasan individu atau masyarakat untuk menerapkan agama atau kepercayaan dalam ruang pribadi atau umum. Dalam negara yang mengamalkan kebebasan beragama, agama-agama lain bebas dilakukan dan ia tidak menghukum atau menindas pengikut kepercayaan lain yang lain dari agama resmi. Semua warga Indonesia berhak memilih agamanya dan beribadah sesuai dengan keinginannya. Hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari satu individu, karena hal tersebut termasuk dalam pemenuhan hak asasi manusia yang dilindungi oleh negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Nurhak dari kelas 12 MIPA 1, nomor absen 27. Dan kali ini saya akan menjelaskan hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 1 yang menyatakan setiap orang berhak memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Makna dari pasal tersebut adalah setiap warga yang hidup di negara ini berhak untuk memilih agama dan beribadah menurut agamanya masing-masing, dan kita harus menghargai orang lain atas pilihan itu. Berikut adalah beberapa contoh implementasi dari pasal 28E ayat 1 ini. Puas lihat pemandangan memesona, di sini pun pengunjung bisa lihat keseharian dan tradisi warga. Karena pura, pastinya juga jadi tempat berlangsung berbagai ritual serta upacara. Hindu merupakan agama mayoritas di Bali, tapi pemeluk agama lain tetap dihormati. Semua pun bisa menunaikan ibadah dengan tenang dan khusyuk, termasuk umat Muslim. Ini Masjid Besar Al-Hidayah. Menuju rumah ibadah ini, kita harus meniti dulu puluhan anak tangga. Soalnya letaknya emang di lereng bukit. Tepatnya di kawasan Bedugul, Desa Candi Kuning, Tabanan. Capek lah, tapi dijamin lelah naik tangga akan terbayar lunas begitu sampai ke tempatnya. Di atas masjid ini kita bisa melihat betapa toleransi umat beragama di Bali itu sangat-sangat nyata. Di depan ada Ulu Danau Beratan dengan puranya, dan di belakang ada sekitar 3.000 warga muslim yang tinggal di Desa Candi Kuning 2, Bedugul. Indah bangunannya, indah juga harmoninya. Ini jadi satu lagi bukti nyata betapa sedari dulu kebersamaan, kerukunan, dan toleransi udah jadi keseharian di sini. Ya, warga Muslim Desa Candi Kuning hidup rukun berdampingan dengan masyarakat pemeluk Hindu. Begitu akrabnya sampai lahir istilah Nyamak Bali atau saudara Bali dan Jamak Selam atau saudara Islam. Bisa begini, tentu ada cerita di baliknya. Dari contoh yang telah ditayangkan, menurut saya keduanya adalah contoh yang patut ditiru, karena adanya toleransi dan saling menghargai yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat pertama. Saya Nadia Aisyah, absen 29 dari 12 MIPA 1, ingin menjelaskan tentang pasal 34 ayat 3
Undang-Undang Dasar 1945. Di pasal ini, warga negara berhak untuk mendapatkan fasilitas publik yang layak. Negara bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas publik lainnya yang layak dan dapat digunakan untuk kepentingan seluruh warga negara. Pada bulan Mei kemarin, kami sudah berhasil menambah sekitar 40.000. Jadi saat ini ada 120.104 tempat tidur kita berhasil nambah. Jadi hampir 40.000 di bulan Mei. Padahal di bulan Februari kita hanya punya sekitar 60.000 tempat tidur. Ini tentu saja bisa terwujud berkat kerjasama, dukungan yang kuat kami dari Kementerian Kesehatan, dari jajaran kesehatan terhadap kerjasama dari pemerintah daerah maupun TNI Polri yang bahu-membahu sinergi, maupun juga BUMN, dalam hal ini Pertamina yang dengan anak perusahaannya Perta Medica ini berusaha untuk menambah tempat tidur secara cepat, sehingga kita berharap bisa istilahnya memberikan pelayanan terbaik masyarakat. Namun sekali lagi Bapak Ibu semua, kami ini garda terakhir jangan berpikir gimana kami istilahnya menambah tempat tidur, tapi berpikirlah gimana Bapak Ibu bisa melaksanakan atau mengikuti peraturan pemerintah terkait dengan PPKM sehingga tidak bertambah lagi korban istilah akibat pandemi Covid ini. Berdasarkan video tersebut, menurut saya pemerintah sudah melakukan kinerja yang baik dalam menyediakan fasilitas kesehatan kepada masyarakat. Namun perlu adanya peningkatan lagi seperti menyediakan fasilitas kesehatan dan publik yang layak di daerah-daerah terpencil lainnya agar semua warga negara dapat terpenuhi haknya. Perkenalkan, nama saya Nasyifa Kirana dari kelas 12 MIPA 1, absen 30. Pada kali ini saya akan membahas mengenai Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Berdasarkan pasal tersebut, ada seluruh warga negara Indonesia berhak mendapatkan pengajaran dan memiliki kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah pun wajib membiayainya. Pasal 31 ayat 1 ini menjelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dalam mendapatkan pengajaran yang layak dan memberikan kesempatan belajar seluas-luasnya kepada setiap warga negara tanpa ada perbedaan atas dasar jenis kelamin, suku, agama, ras, latar belakang sosial, ataupun kemampuan ekonomi. Warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan pada tahap manapun dalam perjalanan hidupnya, dan pendidikan tersebut dapat diperoleh baik melalui jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah. Untuk contoh realisasi pasal tersebut oleh pemerintah dapat dilihat pada video berikut. Kepedulian pemerintah dalam mewujudkan pendidikan yang lebih berkualitas diawali dari adanya program pendidikan yang lebih bermutu. Salah satu kebijakan tersebut adalah adanya program pendidikan yang wajib belajar 9 tahun. Program wajib belajar 9 tahun ini dicanangkan pada tahun 1994 yang merupakan kelanjutan dari program wajib belajar selama 6 tahun. Pendidikan nasional berfungsi sebagai alat utama untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat bangsa. Peran dan fungsinya serta tanggung jawab pendidikan semakin besar, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang bermutu. Di Kota Madiun sendiri sebelumnya telah melakukan wajib belajar selama 12 tahun. Namun dengan adanya perubahan kewenangan SMA dan SMK ditarik, akhirnya pendidikan di Kota Madiun lebih berfokus kepada pelaksanaan wajib belajar selama 9 tahun. Pendidikan dasar 9 tahun diharapkan agar warga negara memiliki kemampuan untuk memahami dunianya, mampu menyesuaikan diri bersosialisasi dengan perubahan masyarakat dan zaman, mampu meningkatkan mutu kehidupan, baik secara ekonomi, sosial, budaya, politik, dan biologis, serta mampu meningkatkan martabatnya sebagai manusia warga negara dari masyarakat yang maju. Ayu Amijaya melaporkan untuk Madiun Today. Pada pasal 28C ayat 1, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan manusia. Berdinding papan, beralas tanah, dan beratap rumbia. SMP Negeri 7 Alasa di Kabupaten Nias Utara hanya memiliki 2 ruang kelas dan 1 ruang guru. Siswa duduk di atas susunan papan dengan meja berupa selembar papan yang dipadati 5 siswa. Siswa juga tidak memperoleh buku bacaan dan alat peraga penunjang pendidikan.